Karena berdasarkan hasil riset dari Kementerian Dalam Negeri di 2014, mohon maaf, itu ditemukan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia pada saat itu 80% ternyata itu adalah gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH MH MSc Han dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya mencoba memberikan sumbangsi pemikiran ataupun gambaran terkait dengan banyaknya daerah-daerah atau bahkan saya bisa katakan adalah pemerintahan daerah ataupun oknum-oknum ingin mengajukan pemekaran daerah. Hari ini kita tahu bersama bahwa catatan yang terjadi itu sudah sangat banyak. Setiap daerah menginginkan adanya provinsi, bahkan menginginkan adanya penambahan kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa dalam konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita merupakan negara hukum, maka kita berharap rujukan daripada pembentukan daerah benar-benar sesuai dengan aturan dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya bicara tentang pemerintahan daerah ini sudah dijawantahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 18. Bahwa di pasal 18 Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi yang ada itu dibagi menjadi kabupaten kota, dan kabupaten kota yang ada pun itu memiliki pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang menjadi secara filosofis ataupun menjadi rujukan lahirnya daripada daerah-daerah adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 18. Kemudian yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kira-kira dengan munculnya pemekaran daerah ataupun banyaknya daerah-daerah ingin memisahkan diri, saya bisa katakan ingin memisahkan diri secara kasarnya dari daerah induk untuk membentuk pemerintahan secara sendiri. Tapi kita lihat adalah bahwa di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 23 2014 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda. Pemekaran daerah itu sebenarnya secara tuntas ataupun secara clear itu diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Namun yang menjadi catatan adalah itu juga diatur di dalam PP 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penggabungan maupun penghapusan daerah. Ini menjadi soal bagi saya adalah ketika pengajuan pemekaran yang saat ini yang diajukan itu mengacu sama ketentuan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007. Kenapa? Karena ada undang-undang terbaru yaitu 23 2014 tentang Pemda. Menjadi catatan adalah apakah pemekaran daerah ini menjadi solusi tidak melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa tujuan daripada pemekaran adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kepada para pemirsa yang budiman, saya mencoba melakukan riset bahwa saya menemukan di tahun 2014 itu sebenarnya telah dilakukan moratorium terkait dengan pemekaran daerah ataupun pembentukan otonomi baru. Dan moratorium tersebut sebenarnya bagi saya sangat baik. Kenapa? Karena berdasarkan hasil riset dari Kementerian Dalam Negeri di 2014, mohon maaf, itu ditemukan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia pada saat itu 80% ternyata itu adalah gagal. Coba Anda bayangkan, dari 100% misalnya, hanya 20% yang sukses dan 80% gagal. Ini menjadi catatan kita hari ini. Apakah kita menginginkan pemekaran itu layak atau tidak? Misalnya saya kasih contoh. Di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang
pemerintahan daerah, bagaimana caranya mekanisme ataupun syarat-syarat dalam pembentukan pemekaran daerah baru itu diatur di dalam pasal 31 hingga pasal 49. Penjawantahannya itu di PP 78 tahun 2007. Tapi ini mestinya harusnya kepada pemerintah harusnya PP 78 tahun 2007 itu sudah wajib diganti. Bahkan tidak boleh lagi menjadi rujukan dalam pemekaran daerah. Karena agak aneh gitu. Undang-undangnya 23 2014, PP-nya 78 2007. Ini dasar hukum apa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah ketika keluar undang-undang, ada yang 2 tahun misalnya harus sudah keluar peraturannya, harus sudah keluar norma dasarnya misalnya. Tapi sampai hari ini terkait dengan penghapusan dan penggabungan daerah saya rasa masih mengacu ke PP 78 tahun 2007. Makanya mestinya ini tidak boleh dilakukan. Karena acuan tertingginya adalah Undang-Undang 23 2014. Ada benturan norma di sini pada akhirnya. Karena misalnya saya kasih contoh di dalam pembentukan ataupun pemekaran daerah itu ada beberapa syarat. Misalnya ada syarat yang pertama yang harus dicapai adalah ada syarat dasar dulu, ya. Ada syarat dasar, ada syarat teknis, kemudian ada syarat fiskal maupun ada syarat administrasi. Jadi saya berharap pemerintah pusat benar-benar fokus dan hati-hati terhadap pengajuan-pengajuan pemekaran daerah yang ada di setiap daerah hari ini. Karena jangan sampai syarat-syarat yang dilayangkan atau yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan itu ternyata tidak terlaksana dengan baik atau tidak dilakukan dengan baik. Karena mohon maaf, demi mengejar jabatan itu biasanya bisa saja prosedur ataupun apa yang menjadi persyaratan itu mohon maaf dalam tanda kutip bisa saja kadang dipalsukan. Kenapa? Karena misalnya saya kasih contoh seperti ini, misalnya syarat administrasi. Syarat administrasi ini adalah proses pengajuannya terkadang apakah terpenuhi tidak secara detail atau secara lengkap. Misalnya kita berbicara dalam tataran misalnya jumlah kadang bagaimana pendidikannya di situ, bagaimana jangkauan pelayanan publiknya, terutama itu adalah syarat fiskal sebenarnya. Bagaimana dengan keuangan daerahnya. Makanya kita lihat bagaimana peristiwa terbaru sangat luar biasa ya ketika Menteri Keuangan terbaru itu adalah dia mencoba melihat bahwa ternyata banyak sekali daerah di Indonesia itu tidak mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Banyak yang tidak mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Jadi artinya apa? Jadi syarat fiskal ini jangan sampai nanti membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita berbondong-bondong untuk melakukan pemekaran, tapi ternyata pemekaran yang ada itu adalah syarat-syarat pun yang diinginkan itu tidak tersampaikan dengan baik atau tidak dibuat dengan baik. Kita tahu kan tujuan daripada pemekaran adalah bagaimana mendekatkan pelayanan publik, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya sering menemukan di dalam riset-riset saya bahwa di dalam pemekaran daerah biasanya yang sering menjadi konflik adalah satu, bahkan hampir seluruh Indonesia hari ini, yaitu terkait dengan batas, tapal batas ataupun batas wilayah masing-masing. Biasanya demi memenuhi persyaratan pemekaran terkadang tapal batas itu terabaikan sehingga melahirkan konflik antar daerah dan melahirkan egosentris kedaerahan. Ini yang paling kita takutkan sebenarnya. Makanya saya berharap kepada pemerintah pusat benar-benar harus jeli untuk melihat apakah pemekaran daerah yang ada yang diajukan itu layak atau tidaknya. Jadi ketika saya mengajukan ataupun melakukan riset terhadap dengan pemekaran daerah, itu saya telah menemukan ternyata di 2014 itu sampai dengan pada saat itu sampai 2017 kalau saya tidak salah, itu sudah ada pengajuan secara lengkap surat ataupun berkas untuk mengajukan pemekaran adalah ada 315 untuk pembentukan daerah baru. Coba kita bayangkan 315. Sebenarnya tidak ada masalah. Mau berapapun tidak ada masalah selama itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi saya kembali lagi, jangan sampai seperti yang terjadi hari ini. Bagaimana Menteri Keuangan
itu banyak menarik dana aspirasi pusat ke daerah. Karena kenapa? Karena memang kemampuan penyerapan anggaran itu tidak terlaksana dengan baik. Mohon maaf, ini adalah menjadi catatan sebenarnya. Layak atau tidaknya juga dilakukan sebuah pemekaran. Karena persyaratan fiskal itu harus menjadi rujukan terbaik juga. Nah, ini yang kadang saya memperhatikan persoalan ini itu menjadi masalah. Terutama misalnya tadi mengenai tapal batas. Tapal batas ini hampir seluruh kabupaten, kota, dan provinsi ketika melakukan pemekaran selalu bermasalah tapal batasnya. Karena kenapa? Tidak ada tapal batas ketika pengajuan itu. Maksudnya ada tetapi tidak dikonsep dengan baik. Kan harusnya ini menjadi ukuran juga. Makanya mestinya adalah pusat melakukan pengawasan terhadap pengajuan pemekaran itu harus benar-benar hati-hati. Karena kita takutkan adalah bahkan jangan sampai yang kita khawatirkan memunculkan raja-raja kecil yang ada di daerah. Tidak ada masalah karena memang pengajuan pemekaran itu real diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Jadi nggak ada masalah pengajuan itu. Tapi maksud saya adalah harusnya ini tingkat pengawasannya harus dibangun dengan baik. Jadi kepada para pemirsa yang budiman, terkadang karena faktor adanya egoisme itu terkadang bisa saja berdampak ketika dibentuknya pemekaran daerah baru. Makanya kepada pemerintah pusat, bahkan mohon maaf setelah lahirnya Undang-Undang 23 2014, saya berharap itu ada peraturan pemerintah terbaru, ada peraturan pemerintah yang dibentuk supaya tidak lagi menggunakan PP 78 tahun 2007. Karena sudah tidak layak lagi kita pakai PP 78 2007. Undang-undangnya 2014, PP-nya 2007. Kan tidak masuk di akal. Ibaratnya PP duluan yang keluar. Ini nggak ada dasar hukum yang mengatakan itu. Karena itu adalah penjewantahan dari Undang-Undang 32 2004, PP 78 2007 tersebut. Harusnya adalah ada PP terbaru yang mengatur terkait dengan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan daerah. Bahkan di dalam Undang-Undang 23 ataupun dalam PP lama itu ditegaskan juga kalau daerah itu adalah tidak berhasil dalam melakukan pemekaran, maka akan dilakukan penggabungan. Tapi saya rasa kalau penggabungan ini akan sulit kita capai. Pasti akan terjadi konflik of interest ataupun konflik horizontal. Pasti akan terjadi. Kalau ini itu benar-benar akan dipaksakan. Karena saya yakin orang daerah-daerah yang sudah merasa dimekarkan tidak mungkin lagi akan gabung ke daerah induk. Ini menjadi persoalan sebenarnya hari ini. Makanya saya berharap tim-tim independen yang dari pusat itu di dalam melihat pembentukan dan pemekaran daerah itu benar-benar adalah mengedepankan bagaimana konsep negara kesatuan. Kalau saya mengacu pada pendapat Prof. Sri Sumantri, Prof. Bagirmanan, itu begitu tegas bahwa ketika kita masuk dalam tataran desentralisasi, kita masuk dalam tataran otonomi daerah adalah konsepnya bagaimana konsep negara kesatuan. Bagaimana negara kita ini tetap berdiri teguh dalam pusaran negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai adanya pemekaran daerah juga melahirkan beberapa konflik kewilayahan ataupun egosentris kedaerahan. Ini yang kita tidak inginkan. Terutama terkait tapal batas, kemudian yang kedua adalah egoisme kedaerahan. Ini sering sekali muncul. Tetapi juga memang kita butuhkan ada daerah-daerah itu perlu pemekaran. Kita tidak bisa pungkiri. Ada daerah-daerah memang harus menjadi skala prioritas. Misalnya karena faktor pelayanan publik, jangkauannya. Misalnya harusnya ditempuh, dia melakukan misalnya pengurusan berkas misalnya, dia harus melakukan perjalanan harus berhari-hari. Itu mungkin pelayanan publiknya perlu didekatkan, perlu pemekaran. Atau misalnya mungkin mohon maaf kayak Papua misalnya, itu memang kita butuh pemekaran baru yang ada di sana. Karena memang jangkauannya kemudian bagaimana kondisi wilayah. Jadi kita butuhkan dalam rangka pendekatan pelayanan publiknya dia harus diperkuat oleh pemerintahan di sana. Tapi di beberapa daerah yang ada di Indonesia saya rasa memang harus menjadi catatan juga ini layak atau tidaknya. Jadi saya berharap adalah ada tim independen yang benar-benar itu
melihat layak atau tidaknya itu daerah dibangun dengan baik. Dan juga saya berharap harus segera diganti PP 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penggabungan dan juga penghapusan daerah. Karena PP tersebut secara undang-undang sebenarnya sudah tidak layak karena adanya Undang-Undang 23 2014. Kemudian yang terakhir adalah memang saya berharap mungkin ada lembaga ataupun ada lembaga independen yang benar-benar berfokus yang melihat ataupun yang memeriksa layak tidaknya suatu daerah dimekarkan atau tidaknya. Karena kalau tidak, jangan sampai yang terjadi kayak kemarin tiba-tiba, mohon maaf, ada Aceh, kemudian ada Sumatera Utara tiba-tiba berebut terkait dengan pulau. Kenapa? Itu adalah faktor dari salah satunya adalah bagian daripada pemekaran biasanya. Kalau tapal batas itu tidak dilihat dari segi historinya, itu akan berbahaya sebenarnya. Makanya apalagi mohon maaf, kenapa terjadi konflik tapal batas? Biasanya banyaknya kandungan baik itu mungkin minyak ataupun kandungan harta yang ada di situ. Ini biasanya akan memunculkan konflik. Makanya pemekaran daerah harus benar-benar dikaji lagi, diteliti dengan baik agar tidak terjadi konflik horizontal yang antara sesama warga negara. Itu yang kita inginkan karena memang kita bayangkan sudah 315 yang sudah mengajukan, ada sekitaran 255 itu masih melengkapi dokumen kalau saya tidak salah. Jadi begitu banyak pengajuan pemekaran sampai hari ini. Makanya kepada pemerintah pusat jalan terbaik adalah bagaimana segera memperbaharui PP 78 tahun 2007. Ini mungkin masukan dari saya. Mohon maaf, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.